Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuswandi dengan NIM D1B1200278. Saya dari Universitas Megareski dari Fakultas S1 Farmasi. Pada kali ini saya akan membahas tentang materi yaitu spesimen sperma, spesimen darah, spesimen urin, spesimen feses, dan spesimen sputum. Yang pertama itu spesimen sperma, itu sperma atau spermatozoa, di mana itu dikenal dengan atau sel gelamet, di mana memiliki ukuran yaitu 50 sampai dengan 60 mikrometer, dan memiliki 3 bagian, yaitu bagian kepala, bagian lengan atau bagian tengah atau bagian leher, yang terakhir itu bagian ekor. Di mana sperma sendiri atau spermatozoa ini dihasilkan oleh testis, yang dimana cara untuk memperolehnya itu ada 5, dimana pertama itu menstruasi, coitus interruptus, coitus condomatus, vibrator, dan reflux pasca senggama. Dimana menstruasi di sini yaitu dengan cara menggosokkan tangan ke kelamin laki-laki, sedangkan coitus interruptus yaitu berhenti sebelum mengeluarkan sperma. Sedangkan coitus condomatus itu menampung sel sperma di dalam kondom. Untuk yang ketiga itu vibrator, dengan cara memakai alat yang dipakai dengan baterai, yang dimana diletakkan pada kelamin tersebut nanti, yang akan memberikan rasa getaran seperti menstruasi. Sedangkan reflux pasca senggama yaitu mengambil sperma yang didapat setelah melakukan setelah masuk ke dalam vagina atau pasca berhubungan. Jadi, cara pengambilan spesimen sperma itu yang pertama harus puasa seksual selama 2-7 hari. Yang kedua yaitu wadah penampungan sperma harus tidak terbuat dari logam, plastik, dan karet. Yang ketiga yaitu setelah pengambilan sperma 1 jam setelah pengambilannya wajib langsung diperiksakan. Yang keempat itu pada penyimpanannya itu tidak boleh di bawah 20 derajat Celcius dan di atas 40 derajat Celcius. Sedangkan adapun cara pengawetan sperma yaitu freeze drying, di mana itu yang pertama itu sperma diletakkan diletakkan di bawah tabung dan diberikan medium, dimana sperma dibiarkan berenang ke atas medium. Setelah itu diambil menggunakan pipet mikro sebanyak 0,5 ml dan dimasukkan ke dalam tabung 0,5 ml. Setelah itu dimasukkan ke lemari pendingin atau dibekukan dengan suhu minus 80 derajat. Setelah melakukan proses freeze drying ini, sperma atau sampel yang telah dibekukan ini disimpan pada suhu 4 derajat Celcius pada suhu 4 derajat Celcius di desikator selama 1 minggu. Adapun penyakit-penyakit yang ditemukan pada sampel atau pemeriksaan spesimen sperma yaitu pertama leukospermia, yaitu dimana sperma atau air mani memiliki kandungan sel darah putih. Yang kedua itu nekrotosperma, yaitu keadaan dimana
air mani atau sperma tidak bergerak atau mati. Yang terakhir ada tetrosospermia, yaitu di mana keadaan sperma tidak normal seperti memiliki 2 kepala atau 2 ekor seperti itu. Yang selanjutnya itu spesimen darah. Pengertiannya itu spesimen darah itu serangkaian pemeriksaan darah di mana dengan menggunakan sampel darah itu dengan cara memperoleh pada pembuluh darah atau pada bagian tubuh tertentu. Itu bisa juga dengan cara menusuk pada bagian jari. Untuk cara pengambilannya itu ada 2, itu dengan cara darah kapiler dan darah vena. Kalau darah vena itu biasanya diambil pada bagian lengan, sedangkan darah kapiler itu biasanya diambil pada orang dewasa pada jari, sedangkan pada anak bisa pada telinga. Untuk bayi bisa diambil dengan cara darah tumitnya atau darah ibu jarinya. Sedangkan yang harus diperhatikan pada penanganan sampel yaitu pertama suhu, cahaya, pelabelan, pengemasan dan transportasi. Sedangkan untuk pengawetan sampel menggunakan bahan antikoagulansia atau zat kimia yang dapat menekan, menunda atau mencegah pembekuan darah. Dan untuk penyakit-penyakit yang berkaitan dengan darah itu ada diabetes, kolesterol, malaria, dan yang terakhir itu ada tifoid. Spesimen urin yaitu urin merupakan hasil penyaringan darah oleh ginjal yang dimana akan dikeluarkan oleh saluran kemih yang disebut dengan proses urinaria. Sedangkan untuk urin sendiri untuk pengambilannya ada 4. Yang pertama ada urin pagi pertama, urin pagi kedua, urin sewaktu, dan urin 24 jam. Urin pagi pertama yaitu urin yang diambil pada saat pagi, yaitu urin yang pertama. Sedangkan urin pagi kedua yaitu urin yang diambil setelah urin pagi pertama. Sedangkan urin sewaktu yaitu urin yang diambil kapan saja jika dibutuhkan pada saat pemeriksaan. Sedangkan untuk urin 24 jam itu merupakan urin yang telah ditampung selama 24 jam. Cara pengambilan urin pada wanita itu kita pertama-tama harus mencuci tangan dengan sabun, setelah itu dilap dan dikeringkan. Yang kedua itu dilepaskan pakaian dalam, setelah itu dibuka bagian labia dengan satu tangan, setelah itu dibersihkan labia dan vulva menggunakan kasa steril, yaitu dengan arah dari depan ke belakang. Setelah itu dibilas dan dikeringkan lagi menggunakan kasa steril. Selanjutnya itu pada proses pengambilan urin, tangan tidak boleh menyentuh pada bagian yang telah dibersihkan. Selanjutnya pada proses penampungan urin yang pertama dibuang dan yang selanjutnya ditampung hingga proses pengambilan urin ini terjadi pada saat urin hampir habis, dan diusahakan tidak mengenai wadah atau tumpah. Setelah itu ditutup rapat. Cara pengambilan urin pada laki-laki itu pertama sama seperti pada perempuan, harus cuci tangan bersih menggunakan sabun dan dilap kering pada handuk. Setelah itu
pada laki-laki yang belum sunat harus ditarik atau bagian pereputiumnya ke belakang. Setelah itu baru ditampung urinnya. Pada saat penampungan urin pertama itu harus dibuang. Setelah itu ditampung. Pengambilan urin ini sama seperti perempuan terjadi pada saat prosesnya terjadi pada saat sebelum habis. Setelah pengambilan, wadah ditutup rapat-rapat dan dikirim ke laboratorium. Untuk penanganan urin itu harus segera diperiksakan setelah diambil. Itu maksimal 2 jam setelah urin diambil. Jika tidak langsung diperiksakan, dapat terjadi terkontaminasinya urin dan berubahnya struktur morfologi urin. Sedangkan jika pada saat itu tidak bisa langsung dikirim atau langsung disegera periksakan, bisa dengan cara diawetkan. Itu ada dua, dengan secara fisik atau dengan cara kimia. Secara fisik yaitu dilakukan dengan cara pendinginan pada suhu 2 derajat sampai dengan 8 derajat Celcius. Sedangkan untuk secara kimia itu dengan menggunakan zat bakterisida, dimana untuk menghambat atau mencegah bakterinya tumbuh. Adapun penyakit-penyakit yang berhubungan dengan spesimen urin itu ada infeksi saluran kemih, batu ginjal, diabetes, serta ada penyakit liver. Spesimen feses itu pemeriksaan menggunakan feses sebagai sampel, dimana bertujuan untuk biasanya untuk mendeteksi adanya kuman pada tubuh. Adapun pengumpulan syarat pada feses yaitu yang pertama, pada saat pengambilan harus pada wadah pada tempat tertutup, kedap, dan bersih, dan diperiksakan 30 menit atau 45 menit setelah diambil. Dan jika tidak bisa langsung diperiksakan, bisa disimpan di lemari es. Dan sebelum pengambilan tidak boleh mengkonsumsi barium, bismut, dan minyak. Serta pada wadah yang digunakan itu disarankan menggunakan wadah yang tidak tembus cahaya, bermulut besar, dan bermulut besar. Untuk penyimpanan spesimen feses yaitu bertahan kurang lebih 1 jam pada suhu ruangan. Sedangkan jika lebih dari 1 jam itu harus menggunakan media transport, dimana jika menggunakan media transport dapat bertahan 24 jam, kurang lebih 24 jam pada suhu ruangan. Dan jika disimpan pada suhu dingin itu dapat bertahan selama kurang lebih dari 24 jam, itu pada suhu 4 derajat Celcius. Sedangkan untuk pengirimannya itu dengan waktu di bawah 1 jam. Jika tidak dapat dilakukan kurang lebih dari 1 jam, maka harus menggunakan media transport. Dan untuk cara waktu pengambilan spesimen feses itu yaitu bisa dilakukan setiap saat, lebih baik pada saat gejala awal. Dan feses yang diambil itu harus dengan konsistensi segar. Untuk cara penanganan sampel itu seperti untuk penanganan parasit itu sampel itu harus diawetkan dengan menggunakan MIF atau formalin. Sedangkan untuk
sampel yang diduga ada bakteri dalamnya itu diusahakan segera diperiksakan, karena kan bakteri tidak tahan terhadap perubahan suhu dan pH. Sedangkan untuk pada sampel yang diduga memiliki virus itu harus disimpan di lemari pendingin sebelum diperiksa, dan saat dikirim harus sampai pada laboratorium sebelum cukup waktu 3 hari. Dan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan VSS yaitu seperti diare berdarah, pemeriksaan cacing, serta kanker usus, serta infeksi kuman atau cacing yang lainnya. Spesimen sputum adalah lendir atau dahak atau materi lainnya yang mungkin terbawa oleh paru-paru, bronkus, atau trakea yang mungkin diludahkan atau dimuntahkan atau ditelan. Sedangkan untuk cara pengambilannya yaitu bagi pasien yang mudah untuk mengeluarkannya, yaitu dengan cara diambil jauh dari daerah kerumunan atau pada tempat tertutup dengan ventilasi yang bagus. Yang kedua itu dengan cara duduk atau berdiri agak condong ke depan, lalu mengeluarkan dahak. Setelah itu ditampung ke dalam tempat atau wadahnya. Sedangkan untuk bagi pasien yang agak sulit mengeluarkan dahak, itu bisa dibantu dengan cara pertama itu dengan cara menggelitik di belakang lidah. Yang kedua itu dengan cara selin atau dengan menambahkan 5 sampai dengan 10 ml Aquadex ke belakang tenggorokan ke dalam tenggorokan secara perlahan. Yang ketiga itu dengan cara berjemur menghadap tengkurap dan tangan dibiarkan jatuh ke bawah dan batuk jika merasa gatal, dan ditampung ke dalam wadah. Adapun waktu pengambilan spesimen sputum itu ada 3, itu spesimen sputum 24 jam, spesimen sputum sewaktu, dan spesimen sputum pagi pertama. Untuk spesimen sputum 24 jam itu spesimen sputum yang ditampung selama 24 jam, dan spesimen sputum pagi pertama itu spesimen yang pada saat batuk pertama kali pada pagi hari. Dan spesimen sputum sewaktu yaitu spesimen sputum yang diambil pada saat sewaktu-waktu akan melakukan pemeriksaan. Untuk berapa banyak yang dianjurkan dahak yang diambil atau yang ditampung pada wadah itu sebanyak kurang lebih 3 sampai dengan 5 mili. Itu yang disarankan. Untuk penanganan sampel pada spesimen sputum, terutama pada wadahnya, yaitu wadahnya tuh harus bermulut besar, bertutup ulir, tidak mudah pecah, terbuat dari plastik, dan harus steril. Sedangkan untuk penyimpanannya itu harus sesegera mungkin diperiksakan setelah diambil spesimen sputumnya. Dan jika tidak memungkinkan untuk sesegera mungkin diperiksakan, bisa disimpan
pada lemari pendingin dengan suhu 2-8 derajat, tetapi tidak boleh lebih dari semalam. Sedangkan jika ada penundaan pemeriksaan kurang dari 3 jam, kurang dari 3 jam, bisa, dan tidak memiliki lemari pendingin, bisa diawetkan dengan cara pemberian 1% setilpiridum sodium dan sodium klorid sebanyak 2%. Adapun penyakit-penyakit yang berkaitan dengan pemeriksaan spesimen sputum, yaitu ada tuberkulosis, bronkitis, serta pneumonia.